Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang topologi, di mana di dalamnya terdapat 3 router dengan kombinasi kabel serial DCE, di mana kabel tersebut mempunyai batas waktu limit, sehingga untuk konfigurasi ketika melebihi batas waktu limit akan berpengaruh pada jaringan. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan router tipe 2811. Sebelum konfigurasi yang lain, terlebih dahulu kita setting pada router, karena router yang saya pakai masih belum ada port serial, sehingga saya tambahkan untuk port serialnya. Di sini saya menggunakan NM4AS. Terdapat 4 port serial. Kalau misalkan pakai NM8AS, ini terdapat 8 port area. Karena topologi saya menggunakan 3 router, tidak perlu terlalu banyak port, maka saya menggunakan NM4AS. Kalau sudah ditambahi port, baru kita copy router tersebut ya, sehingga nggak bolak-balik untuk setting konfigurasi routernya. Oke. Sekarang kita tambah perangkat yang lain. PC. Saya menggunakan server. Untuk router ke PC saya menggunakan kabel cross ya. Di sini saya ambil kabel first ether 00, saya tarik PC first ether 0. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah ada IP router. Sebelum kalian mengerjakan sesuatu, lebih baik ditulis dulu IP address-nya lewat notepad nanti, sehingga nanti kalau kita pakai tinggal kopas. Ini saya pakai dulu ya yang 192. Ini saya menggunakan /24, di mana /24 ini tidak ada batas waktu ya, tidak ada batas penggunaan IP address. Jadi bebas. Tapi kalau misalkan pakai prefix yang lain atau pakai slash yang lain, 25, 26, 27, 28, 30 ya, nanti batas IP-nya sesuai dengan slash atau prefix-nya. Nah, yang saya pakai tidak pakai prefix yang bagaimana standar. Ini saya tinggal kopas, dimana saya taruh di first ether 0 pada router 0 on. Ininya saya ganti 1. Ini saya close.
setting ke PC-nya. IP yang dari router tadi saya paste, saya taruh default gateway. Untuk IP PC-nya saya ganti 2 karena default gateway-nya tadi 1. Untuk IP address PC saya ganti 2. Saya close. Untuk setting konfigurasi topologi kali ini saya settingnya melalui apa ini ya namanya ya, saya setting yang bawah dulu, yang menuju PC, karena nanti kalau saya setting lewat serial terlalu lama, nanti valid. Untuk IP yang kedua 193 saya paste, ganti 1 on, setting default gateway-nya dulu 1 2. 1 ini IP yang berada di sini ya, saya turunkan untuk default gateway-nya. Untuk selanjutnya versi 1 IP-nya 194 1 ini 1 paste on, saya turunkan di server, default gateway-nya tadi mengikuti server 1 ini 2. Yang ini first address 00 saya pakai IP 195. Nah, default gateway-nya mengikuti IP yang berada di router, diturunkan. Terus sudah selesai. Sekarang kita tinggal tes melalui pesan ini. Untuk yang pertama memang kita lakukan tes di setiap masing-masing perangkat. Pasti nanti hasilnya valid terlebih dahulu karena ini memerlukan proses. Untuk testing yang kedua kemungkinan berhasil ya, sukses. Oke. Untuk konfigurasi router menuju PC dan menuju server semuanya sudah berhasil. Nanti tinggal kita setting router, sama-sama router ya. Sekali lagi saya di sini menggunakan /24, di mana /24 ini menunjukkan kelas IPC, dan juga /24 tidak ada batas penggunaan IP address, bebas mau dikasih IP address berapa, bebas ya untuk poinnya ya. Tapi kalau menggunakan prefix 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya mungkin nanti poinnya ini terbatas sesuai dengan hasil perhitungan subnettingnya. Oke, sekarang kita setting routernya, sesama router. Di sini saya menggunakan kabel serial DCE ya. Saya pasangkan 10 sama 10. Nah, saya sarankan kalau misalkan sudah tarik kabel, segera diisi IP address-nya. Kenapa? Supaya kalian tidak bingung ketika nanti memberikan IP pada perangkatnya. Ini saya tadi pakai serial 10, saya isi IP-nya
10.10.1 ini kelas A ya. Saya close. Yang ini sama 10, ini saya ganti 2 karena tadi sudah 1 sekarang 2, tidak boleh sama, nanti bentrok. Oke, sudah hijau. Sekarang serial 11 saya tarik ke 11 biar tidak bingung. Saya samakan potnya. Ini 11, ini pakai 1 on, ini 11 juga, saya ganti 2 on, sudah hijau. Untuk router 1, 2 saya pakai port 1, 2. Saya copy IP address ini 1, 2, paste 1 on, ini juga 1, 2, paste 2 ya, on. Sudah selesai, tinggal kita tes pakai pesan antara router 0 sama router 2. Sukses. Router 0 sama router 1 sukses. Router 1 sama router 2 juga sudah sukses. Yang jadi masalah di sini dimana PC 0 ke PC 1 ke server 0 dan PC 2 ini harus connect, harus sukses ya. Ini masih valid, masih belum kita setting statiknya. Meskipun dicoba beberapa kali, kalau masih belum di setting statiknya tetap valid. Jadi gini untuk setting statiknya ya. Saya kepingin PC 0 ini terhubung sama PC 1 dan server kosong terlebih dahulu. Jadi ini saya settingnya lewat router 0. Saya taruh bawah ini apa ya. Saya masuk di statik networknya. Karena ini PC 0 mau connect ke PC 1 dan PC dan server 0. Jadi saya networknya ambil yang IP address menuju PC 1, dimana IP addressnya itu 193 ya. Untuk networknya 193 saya copy di sini, paste. Ini biarkan kosong. Untuk netmasknya ini untuk next hop PC 0 menuju PC 1 itu melalui kabel serial yang terdapat IP address 20. Di sini letaknya ya. Kita ambil IP yang berada di sini. Kebetulan IP yang berada di sini ini 20.2 ya. Jadi saya copy yang ini. Ini poin 2, ini wajib diganti. Saya add. Kalau misalkan ini saya pakai 1, nanti di sini pengaturannya tidak bisa di add. Kenapa? Karena IP 20.20.1 ini sama dengan IP address yang berada di router 0, jadi tidak bisa. Jadi misalkan kalian setting statik tidak bisa di add, itu berarti terjadi kesalahan IP addressnya. Oke, baik, lanjut. Sekarang ini saya ganti 2 lagi. Sekarang PC 0 menuju server. PC 0 menuju server, di sini saya ambil networknya yang ini. Networknya yang ini ya. Network yang berada
atau yang menuju server ini IP address-nya 194. Ini saya copy di sini networknya ya. Untuk netmark-nya sama, untuk next hub-nya sama ya, karena ini menujunya ini sama. Jadi saya pakai tetap 20.20.2. Tinggal di add beres. Kalau sudah, kita close dulu. Kita beralih ke router 1. Nah, untuk saling terhubung antara PC 01 dan server 0, kita harus settingnya harus bergantian. Nah, di sini networknya karena PC 1 ini ingin juga terhubung dengan PC 0, server 0 juga ingin terhubung dengan server PC 0, maka networknya saya ambil yang IP address yang menuju sini. IP address yang menuju sini yakni 192. Copy. Netmark-nya, net hub-nya menuju sini. Kalau tadi kan yang diambilkan yang di sini. Sekarang kita beralih yang ambil yang di sini. Sama 20-20 juga. Cuma poinnya di sini satu nanti. Kita add. Sudah beres. Saya close. Nah, gini, tujuan saya nulis IP address di notepad ini, ya ini. Kita tinggal copy. Kalau misalkan kita ngetik satu-satu nanti lama. Mending kita tulis di notepad, nanti tinggal kita pakai kopas. Sudah beres, gak ribet. Nah, sekarang untuk router 0 sama router 1 ini sudah kita konfigurasi statiknya, tinggal kita tes. Yang awalnya ya tadi valid sudah sukses. Begitu juga dengan sebaliknya sudah sukses. Nah, ya. Sekarang kita mikir router 1 ke router 2 atau router 2 ke router 1. Di mana networknya nanti ini 193, 194, 195 ya. Saya setting terlebih dahulu ke router 1. Ini tujuannya PC 1 menuju PC 2, server kosong menuju PC 2. Saya pergi ke statik. Karena PC 1 menuju PC 2, networknya yang saya pakai menuju PC 2 ini yakni 195. Saya kopas. Netmarknya saya kopas. Next hub-nya ini saya ambil yang sebelah sini. Di sini IP address-nya 30. Cuma di sini nanti kita poin 2 kalau nggak salah ini. Tinggal di add. IP address invalid. Nah, kalau misalkan ada kesalahan pasti ada note semacam ini ya. Ini IP address-nya salah. Mungkinan ini kalau nggak salah ada spasinya ini. Nah, kalau dia ada spasinya gini nggak mau, jadi dihilangkan. Kita pandai-pandai ngoreksi. Sudah ditambahkan ini ya. Kita close. Beralih ke router 2, konfigurasi statiknya di sini. Ini PC 2 menuju PC 1, PC 2 menuju server melalui IP address yang berada di sini. Tinggal input saja dulu. Yang pertama networknya yang 193. Kita masukkan.
netmark-nya kita masukkan. Next subnya saya ambil yang ini, dimana di sini IP address-nya 30. Kalau yang tadi poin 2, sekarang poin 1 di add. Sudah beres. PC2 menuju server kosong. Untuk next subnya sama, cuma beda di network. Kalau di sini pakai network atau IP address 194. Paste, add. Kalau sudah di close, sekarang kita tes dulu. Sukses atau sebaliknya ya, sukses. Oke, sudah sukses antara PC2 menuju PC1, PC2 menuju server kosong. Sekarang kita setting yang terakhir antara PC kosong sama PC2, di mana di sini masih valid ya. Nah, oke, sekarang saya setting ke router kosong terlebih dahulu. PC kosong menuju PC2. Oke, berarti networknya saya ambil yang sebelah sini, 195. Ini subnet max. Yang di sini karena ini 0 menuju ke 2, berarti IP network hub-nya saya pakai yang 10. Di sini dia berada di IP 10.2. Saya add. Sudah masuk. Saya close. Nah, sekarang PC kosong menuju PC2 atau PC2 menuju kosong, setting static lewat router 2. Networknya saya ambil yang di sini, di mana IP address-nya 192. Subnet max-nya sama. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak tulis pakai notepad, nanti satu-satu nulis kayak gini nggak enak. Tahu yang gini gak enak. Mending kita copy paste itu. Add, sudah ada. Kalau sudah di close, tinggal kita tes. Yang semulanya valid sekarang berubah menjadi sukses, atau sebaliknya ini ya. Nah, sudah sukses semua. Ini demikian ya tutorial saya. Sekali lagi saya bilang saya pakai IP address standar, masih belum kena prefix, masih belum kena subnetting. Namun apabila kalian mendapatkan soal demikian dengan IP address yang terdapat subnetting atau prefix, kalian wajib menghitung terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tiap perangkat yang berada di Cisco-nya ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pekerjaan kalian. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.